Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Olivia dari kelas KPI 6B. Saya akan mempresentasikan materi tentang public relation. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa aspek penting dalam public relation. Yang pertama, public internal dan eksternal. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Yang ketiga, proses manajemen PR. Dan yang terakhir, serta media PR. Public relation memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hubungan antara organisasi dengan publiknya, serta membangun citra positif di masyarakat. Agar pembahasan lebih jelas dan mudah dipahami setiap materi, saya akan jelaskan beserta studi kasusnya dalam dunia public relation. Yang pertama, public internal dan eksternal. Dalam public relation, publik merupakan sasaran utama komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Publik dibagi menjadi dua, yaitu publik internal dan publik eksternal. Publik internal adalah pihak yang berada di dalam organisasi seperti karyawan, staf, dan manajemen. Mereka memiliki peran penting karena secara langsung terlibat dalam operasional perusahaan. Sedangkan publik eksternal adalah pihak di luar organisasi seperti pelanggan, media, pemerintah, dan masyarakat umum yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Menjaga hubungan yang baik dengan kedua jenis publik ini sangat penting, karena keduanya dapat mempengaruhi citra dan reputasi perusahaan. Sebagai contoh, pada kasus Starbucks yang mengalami isu diskriminasi di salah satu gerainya. Kasus ini menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian publik luas. Dari sisi publik internal, karyawan menjadi sorotan karena dianggap sebagai pihak yang melakukan tindakan tersebut. Hal ini dapat menurunkan semangat kerja dan kepercayaan terhadap manajemen. Sementara dari sisi publik eksternal, pelanggan dan masyarakat mulai meragukan dan nilai komitmen perusahaan terhadap kesetaraan dan pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi masalah, baik publik internal maupun eksternal akan terdampak secara langsung, sehingga perusahaan mampu menjaga hubungan dengan keduanya secara seimbang. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Dalam menjaga perannya, seorang praktisi public relation harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Keterampilan komunikasi ini meliputi kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan menulis seperti membuat press release, serta kemampuan dalam menghadapi komunikasi krisis. Komunikasi yang efektif sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh publik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, dalam situasi krisis, komunikasi harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan transparan agar tidak memperburuk keadaan. Misalnya pada kasus Starbucks, perusahaan menunjukkan keterampilan komunikasi krisis dengan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui berbagai media dengan bahasa jelas dan bertanggung jawab. Langkah ini penting untuk menunjukkan bahwa perusahaan menyadari kesalahan yang terjadi dan berkomitmen untuk memperbaikinya. Dengan komunikasi yang baik, perusahaan dapat meredakan emosi publik dan mengurangi dampak negatif terhadap citra perusahaan. Lanjut, yang ketiga, proses manajemen PR. Public relation juga memiliki proses manajemen yang terstruktur agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan efektif. Proses ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu fact finding, planning, action, dan evaluation. Fact finding adalah tahap mencari dan mengumpulkan informasi terkait masalah yang terjadi. Yang kedua, planning adalah tahap perencanaan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, action adalah pelaksanaan dari strategi yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, evaluation adalah tahap untuk menilai keberhasilan dari tindakan yang telah dilakukan. Seperti dalam kasus Starbucks, proses ini terlihat dengan jelas pada tahap fact finding. Perusahaan mencari tahu kronologi kejadian dan mengumpulkan fakta yang sebenarnya. Pada tahap planning, perusahaan merancang strategi komunikasi untuk merespon krisis, termasuk penyampaian permintaan maaf dan langkah perbaikan. Pada tahap action, perusahaan melaksanakan strategi tersebut dengan memberikan klarifikasi kepada publik serta mengadakan pelatihan ulang bagi karyawan. Sedangkan pada tahap evaluation, perusahaan mengevaluasi kebijakan yang ada dan melakukan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dengan adanya proses manajemen PR yang baik, perusahaan dapat menangani krisis secara lebih terarah dan efektif. Dan yang terakhir yaitu media PR. Media PR merupakan alat atau sasaran yang digunakan untuk penyampaian pesan kepada publik. Media yang digunakan dapat berupa media sosial seperti Instagram dan TikTok, media massa seperti televisi dan berita online, serta media internal perusahaan. Pemilihan media yang tepat sangat penting karena akan menentukan seberapa luas dan cepat informasi dapat diterima oleh publik. Di era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu alat komunikasi yang paling efektif karena dapat menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Contohnya dalam kasus Starbucks, perusahaan memanfaatkan media sosial dan media massa untuk menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Penggunaan media ini memungkinkan informasi resmi dari perusahaan dapat langsung diterima oleh masyarakat luas, sehingga dapat mengurangi penyebaran informasi yang tidak benar. Hal ini menunjukkan bahwa media PR memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga komunikasi antara perusahaan dan publik. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa public relation memiliki beberapa aspek yang penting yang saling berkaitan, yaitu public komunikasi, manajemen, dan media. Keempat aspek ini harus berjalan secara seimbang agar tujuan PR dapat tercapai dengan baik. Selain itu, dalam menghadapi krisis, perusahaan harus mampu merespon dengan cepat dan tepat dan transparan agar dapat menjaga kepercayaan publik dan mempertahankan citra positif perusahaan.
Demikian presentasi dari saya. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai public relation. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.